Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kamelia. Saya di sini akan melakukan praktikum kimia yang berjudul pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan jumlah baking soda terhadap kecepatan reaksi jika baking soda dicampurkan dengan cuka. Halo semuanya, saya Rita Tulasana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit konsep dasar pada praktikum kali ini. Jadi, pada dasarnya praktikum kali ini yang berkaitan dengan konsentrasi yang mengalami laju reaksi. Jadi dalam percobaan ini, metode yang kami uji adalah jumlah atau konsentrasi baking soda yaitu NaHCO3 yang direaksikan dengan cuka asam asetat yaitu CH3COOH. Saat keduanya bereaksi, terjadi reaksi asam basa yang menghasilkan gas karbon dioksida yaitu CO2, air, dan natrium asam asetat. Gas CO2 inilah yang membuat balon mengembang. Semakin banyak baking soda yang digunakan, maka semakin banyak partikel yang bereaksi dengan cuka, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan balon mengembang lebih cepat. Baik teman-teman, saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam percobaan kali ini. Untuk bahan praktikum kami menggunakan baking soda atau NaHCO3 sebagai zat basa, dan yang kedua cuka atau CH3COOH sebagai zat asam. Selanjutnya untuk alat yang kami gunakan, menggunakan 3 buah labu Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan baking soda dalam cuka, dan ada batang spatula yang digunakan untuk memindahkan serbuk baking soda ke dalam balon, dan ini ada corong yang digunakan untuk memindahkan lautan, dan ini ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu reaksi yang berlangsung, dan ini ada timbangan yang digunakan untuk menimbang baking soda, dan yang terakhir ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume cuka agar setiap percobaan menggunakan bilangan volume yang sama. Selanjutnya, saya Naila Kamelia akan memandu jalannya praktikum laju reaksi kali ini. Langkah pertama, siapkan 3 labu Erlenmeyer dan beri label A, B, dan C. Lalu, tuangkan cuka ke dalam setiap labu masing-masing 60 ml. Pastikan mata kita sejajar dengan labu Erlenmeyer, dan hati-hati untuk menuangkannya karena asam cuka bersifat asam. Yang kedua, siapkan 3 buah balon dan isi dengan baking soda dengan jumlah yang berbeda. Kita isi balon yang pertama dengan baking soda 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam balonnya. Balon yang kedua kita isi dengan baking soda 0,3. Lalu kita masukkan ke dalam balonnya. Balon yang ketiga kita isi dengan baking soda 0,15. Kita pasangkan balon kepada tutup labu Erlenmeyer, kemudian kita tuangkan baking soda yang ada di dalam balon secara bersamaan dengan menyalakan stopwatch.
tentang hasil praktikum yang telah kami lakukan. Dari hasil pengamatan kami terlihat bahwa semakin banyak baking soda, maka balon akan cepat mengembang dan lebih besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi meningkat ketika zat bereaksi ditambah. Reaksi yang terjadi antara baking soda atau NaHCO3 dan cuka yaitu CH3COOH dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu NaHCO3 plus CH3COOH direaksikan dengan CH3COONA plus H2O plus CO2. Nah, CO2 inilah yang menyebabkan balon menjadi mengembang. Nah, ini sudah sesuai dengan teori bahwa yang lebih banyak baking sodanya maka akan lebih besar dan lebih cepat habis busanya, dan yang kedua akan lebih agak kecil dan juga agak cepat habis busanya, dan yang pertama yaitu agak lebih kecil dan lebih lama busanya. Nah, semakin banyak baking soda, maka semakin banyak CO2 yang dihasilkan, sehingga membuat balon lebih besar dan lebih cepat mengembang. Apabila baking soda ditambah dan cuka tetap, maka itu akan cepat berhenti karena asam dalam cuka sudah habis. Jadi, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah zat bereaksi berpengaruh terhadap keseimbangan dan laju reaksi kimia. Sekian artikel dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.